umat-Mu tahirkanlah, umat-Mu, umat-Mu, umat-Mu tahirkanlah. Shalom, berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 3 Februari 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 3 Februari 2022, terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus atau 1 Korintus, pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat 3 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bagi saya yang lahir besar di kota Jakarta, tentu saya jarang melihat tumbuh-tumbuhan sejak kecil. Ya, paling kalau ada pohon-pohon yang saya tahu adalah pohon kalau yang besar, yang rimbun itu, paling di sekitaran Kalimalang dulu masih ada pohon-pohon yang teduh di situ. Tapi itu pun saya tidak tahu nama pohonnya apa. Saudara-saudara, ketika saya melayani di Solok, Sumatera Barat, disitulah saya melihat berbagai jenis pohon, tetapi bukan hanya pohon untuk peneduh atau penghias saja, tetapi pohon yang menghasilkan buah. Ada pohon durian di sana, ada pohon jambu, pohon sawo, pohon mangga, dan lain sebagainya. Kalau sepintas saya lihat pohon-pohonan itu, saya tidak bisa membedakan manakah pohon duren, manakah pohon sawo. Karena daunnya sama-sama hijau dan bentuk-bentuknya saya tidak hafal bentuk-bentuk daun. Kapankah saya bisa tahu itu mana pohon duren, mana pohon sawo? Jawaban satu-satunya adalah ketika pohon itu berbuah. Ketika pohon itu berbuah, saya baru melihat, oh ternyata duren itu betul ya asalnya dari pohon. Saya sampai bilang seperti itu karena saya takjub. Ada duren bergelantungan gitu di pohon. Dan itu luar biasa buat saya yang tidak pernah melihat pohon durian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita bisa mengenal pohon dari buahnya. Kita mungkin kalau pohon itu belum berbuah, kita mungkin tidak tahu itu pohon apa. Tetapi begitu dia mengeluarkan buah, maka kita akan tahu persis, oh ini pohon duren, ini pohon sawo, ini pohon jambu biji, ini pohon jambu air, ini pohon markisa, dan seterusnya. Nah saudara-saudara, segala sesuatu terlihat dari buahnya. Dan itulah juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus tentang bagaimana Roh Kudus bekerja juga bisa dilihat dari buahnya. Orang mana atau siapa yang betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus dan siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus, begitu ya. Artinya mengaku kudus tapi ternyata kelakuannya jauh daripada kata kudus. Karena itu ada anekdot yang bilang, lo status doang rohani, kalau kelakuan roh halus, katanya begitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah salah satu bukti apakah kita dikuasai oleh Roh Kudus atau tidak. Paulus bilang bahwa tidak ada seseorang yang dengan Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang yang bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kalau itu tidak berasal dari Roh Kudus. Saudara, banyak di luar sana yang bilang bahwa Yesus bukan Tuhan.
Yesus hanya sekedar nabi. Yesus hanyalah manusia biasa, sama dengan nabi-nabi yang lain. Boleh pendapat seperti itu? Boleh. Tetapi dengan nats ini jelas kita tahu bahwa pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya manusia biasa, Yesus hanya sama dengan nabi-nabi yang membawa perintah Allah, itu tidak berasal dari Roh Kudus. Karena semua orang yang berasal dari Roh Kudus akan mengatakan, menyatakan, dan meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu firman Tuhan yang bilang. Jadi kalau mau tahu apakah pemberitaan itu asal dari Roh Kudus atau tidak, gampang sebenarnya parameternya. Dia mengakui nggak Yesus itu Tuhan? Kalau dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, maka Roh Kuduslah yang bekerja dalam hatinya. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Karena di Korintus adalah kota dagang. Banyak sekali paham-paham ajaran filsafat di sana. Dan banyak filsafat-filsafat itu yang mengatakan bahwa no, Yesus bukan Tuhan. Bagaimana Allah yang mulia itu bisa hadir mengambil bentuk seorang manusia yang kotor dan hina, karena itu Yesus bukan Tuhan. Atau Yesus Tuhan tetapi nomor 2-nya dari Allah, kan gitu ya. Ada juga pendapat yang seperti itu. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini supaya jemaat tidak bingung, jemaat tidak kacau, dan jemaat tahu persis mana pemberitaan yang dari Roh Kudus dan mana yang bukan. Ketika ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Yesus itulah Tuhan, disitulah Roh Kudus bekerja. Oleh sebab itu saudara, apakah Roh Kudus bekerja di hati kita? Gampang. Kita hanya lihat apakah hati kita betul-betul mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, atau hati kita cuma bilang ya Yesus itu kan ya manusia, memang berasal dari Allah memang ya, tapi dia sudah hidup ribuan tahun yang lalu sehingga tidak ada lagi hubungannya dengan kehidupan kami sekarang. No. Ya. Karena buat orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka seluruh kehidupannya pasti dia upayakan meniru Kristus dalam hidupnya. Karena dia tahu Yesus adalah Tuhan, maka itu dia takut akan perintah Yesus. Dia melakukan perintah Yesus itu dalam kehidupannya. Oleh sebab itu mari ya, banyak ajaran-ajaran kita bisa dengar dari YouTube, dari podcast dan segala macam. Tapi mari kita saring. Apakah ajaran itu berasal dari Roh Kudus? Kriterianya mudah, parameternya mudah. Ketika pemberitaan itu mengatakan bahwa Yesus itulah Tuhan, itu berasal dari Roh Kudus. Dan kita juga bisa melihat apakah hidup kita digerakkan oleh Roh Kudus. Parameternya juga mudah. Apakah dalam hidup kita betul-betul mempertontonkan bahwa Yesus betul-betul Tuhan dalam hidup kita. Perintahnya betul-betul kita ikuti. Dan apa yang dia firmankan betul-betul kita jalani. Disitulah kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya melalui mulut kita, tetapi dari keseluruhan hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Yang mengingatkan kami bahwa di tengah banyaknya ajaran-ajaran yang mungkin kami tidak tahu apakah ajaran itu sesat atau tidak, ajaran itu menyimpang atau tidak, tapi hari ini kami dibukakan rahasia kerajaan Allah oleh Tuhan, bahwa setiap ajaran yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah ajaran yang berasal dari Roh Kudus. Dan hendaknya Tuhan kami mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya dengan mulut kami, tetapi dengan keseluruhan hidup kami. Yaitu ketika kami melakukan segala apa yang diperintahkan dan difirmankan oleh Yesus Kristus, Sang Junjungan Agung kami. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Oleh sebab itu kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya nyatalah kami menjadi orang-orang Kristen
pengikut-pengikut Kristus. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan harian pada hari ini. Berikan kami semua kesehatan, pelihara kami dengan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan, sembuhkan mereka. Yang berbeban berat, Tuhan, berikan jalan keluar. Yang berduka cita, Tuhan, hiburkan hatinya. Dalam pekerjaan kami, dalam tugas tanggung jawab kami, di keluarga kami masing-masing, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami atau sebagai istri, Tuhan juga memperlengkapi kami. Dan bagi jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun pun, Tuhan yang tambahkan kesehatan, panjang umur, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Umatmu